إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menyertai kita dengan nikmat dan anugerah terbesarnya, yaitu berupa hidayah. Hingga saat ini kita berada di bulan yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hari yang dimuliakan di antara hari-hari yang lainnya. Dan tanpa adanya nikmat yang besar dan agung tersebut, yaitu berupa hidayah, maka kenikmatan menjumpai bulan Ramadan dan kenikmatan mendapatkan diri kita pada saat-saat yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah dapatkan dalam kehidupan kita. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dengan jalan-jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku khatib selalu memulai dengan wasiat utama, mewasiati dirinya kemudian jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan setiap perkara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai perintah-perintahnya, dan berusaha meninggalkan setiap perkara apapun yang juga telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai larangan-larangannya. Karena hanya dengan demikian kemaslahatan, kebahagiaan, ketentraman dalam kehidupan kita pasti kita akan dapatkan. Sebaliknya, apabila kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rusaknya kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salah satu nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang dicurahkannya kepada hamba-hambanya dan penduduk bumi ini secara umum adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Quran adalah merupakan perwujudan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah bisa dihitung. Dan inilah salah satu makna daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkannya dan menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi ini, sehingga alam semesta pun dapat merasakan sejauh mana rahmat daripada Al-Quran itu sendiri. Bahkan para ulama telah menegaskan bahwasanya nikmat Allah, karunia Allah yang paling tinggi yang pernah dicurahkannya kepada manusia adalah Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran,
qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karena apa yang mereka dapatkan dari kehidupan dunia ini tidak lebih baik daripada mereka mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan kecuali kita bersama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik nikmat dan lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia ini, dari berbagai macam fasilitas yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia ini. Tidak ada artinya sama sekali kecuali kita membersamainya dengan Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ji'nahum, sesungguhnya kami telah datang kepada mereka di kitabin, dengan sebuah kitab, fasalnahu ala ilmin, yang telah dirinci di dalamnya segala ilmu, hudan, untuk menjadi petunjuk, wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan menjadi kasih sayang dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya untuk menjadi pedoman, untuk menjadi hudan, untuk menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan masyarakat, maupun dalam skala kehidupan yang lebih luas. Berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Dan karena itulah merupakan bagian makna yang tidak terlepas dari makna petunjuk dan pedoman itu sendiri adalah bagaimana Al-Quran hendaknya menjadi rujukan dan acuan, bahkan menjadi sumber hukum yang paling tinggi dalam mengatur kehidupan umat manusia. Ketika kita meninggalkan Al-Quran dan mencampakkan Al-Quran, berarti kita sudah tidak lagi mensyukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang begitu besar yang Allah curahkan kepada manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan kita, sampai-sampai Al-Quran, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan, ilaika ruhun min amrina, kepada kamu suatu ruh dari urusan kami. Kita mengetahui bahwasanya ruh adalah unsur terpenting dari kehidupan manusia, unsur terpenting dari kehidupan makhluk hidup. Apabila makhluk hidup sudah terlepas dari yang namanya ruh, sudah terlepas dari jasmaninya yang namanya ruh, maka berarti dia bukan lagi makhluk hidup. Ketika kita sudah melepaskan Al-Quran dari kehidupan keseharian kita, sementara Islam tetap kita klaim sebagai agama, sebagai ajaran yang kita percayai, sebagai agama yang kita anut, berarti kita tidak ada bedanya dengan mayat-mayat yang menghuni permukaan bumi ini. Dan Al-Quran jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menentukan arah kehidupan kita. Apakah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya orang-orang yang beriman, ataukah kemudian kita akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan derajat di muka Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di muka makhluk-makhluknya yang ada di permukaan bumi ini. Dalam sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum, memuliakan derajat suatu kaum, suatu generasi dengan Al-Quran. Wa yadau bi akhirin, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan, menghinakan, merendahkan derajat suatu kaum disebabkan oleh Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut menjadi renungan bagi kita, sudah sejauh mana pada hari ini, sudah sejauh mana dengan keislaman yang kita miliki, konsisten melaksanakan nilai-nilai dan ajaran Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Sudah sejauh mana kita merespon kekesalan,
keluhan dan kecemasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kaumnya telah meninggalkan dan mencampakkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Al-Quran, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi tahadu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah dalam Al-Quran jauh-jauh hari telah mencemaskan kaumnya yang telah mencampakkan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sesuatu yang ditelantarkan dalam kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika ada orang-orang yang seperti itu, mereka ini adalah orang-orang yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna min kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Allah memandang orang-orang yang mencampakkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai musuh para nabi dan rasul. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi patut untuk kita renungkan di bulan yang suci ini, sudah sejauh mana kita berupaya untuk memulai mengqurankan diri kita, mengqurankan keluarga kita, mengqurankan masyarakat kita, bahkan mengqurankan peran kita untuk mengqurankan bangsa dan negara kita. Kita khawatir dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita akan dihinakan, kita akan dipecundangi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang berkuasa di muka bumi ini adalah mereka orang-orang yang zalim dan yang menyebar adalah kemaksiatan dan kemungkaran yang merajalela, yang menjadi sumber dari segala bencana dan malapetaka, dan akan menjadikan kita manusia sampah, makhluk Allah yang tidak ada kemuliaan lagi dan sudah tidak ada lagi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk keluar dari segala macam problematika umat ini, untuk keluar dari segala permasalahan bangsa dan negara kita, untuk keluar dari kehinaan, dari berbagai macam fenomena yang sangat merugikan umat Islam dan berbagai fenomena yang mengkambing hitamkan umat Islam, kecuali kembali kepada kitabullah, kembali kepada Al-Quran Karim, kitab yang mulia, kitab yang suci, kitab yang menjadi sumber ketakwaan. Semua kita merindukan dari diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, karena orang-orang bertakwa lah yang akan berbahagia dan akan bergembira di akhir perjalanan dalam kehidupan ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Sementara sumber ketakwaan yang paling utama tidak lain dan tidak bukan kecuali Al-Quran. Hanya dengan membaca Al-Quran, meresapi makna Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, barulah kita mendapatkan jalan meraih yang namanya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nilai dan keutamaan bulan Ramadan adalah karena dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebelum Allah menyebut tentang kewajiban berpuasa di dalam ayat ini, Allah terlebih dahulu mengaitkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dan dalam sejarah memang sebelum puasa Ramadan diwajibkan, telah terlebih dahulu diturunkan Al-Quran Karim. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan keutamaannya sangat terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Bahkan sebagian para ulama mengatakan mengapa puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Bahkan ini juga terjadi pada umat-umat sebelumnya, karena di bulan Ramadan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
termasuk Al-Quranul Karim. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa puasa yang kita lakukan menjadi salah satu sarana bagi kita, menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk kembali melihat, mengevaluasi diri kita, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran itu sendiri, sekaligus kembali mengajarkan kequranan kita, keislaman kita, apakah sesuai dengan tuntunan Al-Quran itu sendiri. Dan inilah yang sangat dipahami sekali oleh para generasi salafus saleh pendahulu kita dari kaum muslimin. Para generasi salafus saleh sangat memahami makna ini, sangat menanamkan dalam diri mereka mengenai makna tentang keterkaitan ibadah puasa dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itulah mengapa para ulama terutama di generasi salafus saleh begitu masuk Ramadan mereka meninggalkan aktivitas-aktivitas mereka yang lain kecuali kewajiban-kewajiban yang diletakkan kepada mereka. Al-Imam Az-Zuhri ketika ditanya tentang bagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan, beliau mengatakan tidak ada amalan di bulan Ramadan tentunya selain puasa kecuali adalah membaca Al-Quran dan memberi makan. Ma hiya tilawatul Quran wa iqamut ta'am. Tidak ada amalan di bulan Ramadan kecuali membaca Al-Quran dan memberi makan. Al-Imam Athuri rahimahullah meninggalkan aktivitas-aktivitas ibadah sunnah nafilah yang lain untuk menghabiskan waktu demi waktunya untuk membaca Al-Quran. Bahkan Imam Malik meninggalkan majelis-majelis ilmu beliau, majelis-majelis hadis beliau, karena ingin berkonsentrasi membaca Al-Quran. Kata para ulama, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan tujuannya hakikatnya adalah menanamkan kembali, mengingatkan kembali semangat pemahaman kita tentang Al-Quran itu sendiri. Dan inilah yang akan mengantarkan kita untuk kemudian bisa konsisten dengan Al-Quran itu setelah bulan Ramadan berlalu. Hikmah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita agar kita pada masa-masa selanjutnya terbiasa dengan Al-Quran dan memahami apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menyebutkan ada 10 sebab-sebab yang akan menghantarkan para kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan siapa lagi yang kita butuhkan kecuali kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama beliau sebutkan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran dengan memahaminya dan mentadaburi makna-maknanya. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini harus bertumpu dalamnya mujahadah, semangat memperbanyak membaca Al-Quran, serta tidak lupa kita mentadaburi makna demi makna dari Al-Quran itu sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bertanya kepada diri kita, selama 2 hari dari bulan Ramadan ini sudah berapa lembar Al-Quran yang kita baca? Sudah sejauh mana komitmen kita untuk kemudian menghabiskan Al-Quran kita, menghatamkan Al-Quran kita dan bisa mentadaburinya, mempelajarinya, sehingga setelah keluar dari bulan Ramadan ini ada konsistensi kita untuk memperjuangkan Al-Quran, karena jihad yang paling pokok adalah wajahiduhum bihi jihadan kabiro, jihad kembali berjuang, beraktivitas memperjuangkan Al-Quran agar menjadi cahaya dalam kehidupan di dunia ini dan menjadi ruh di dalam kehidupan keislaman kita insyaallah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang banyak dan ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah di antara seutama-utama ibadah adalah memperbanyak Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-afiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.